Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembelajaran matematika kita dengan mempelajari geometri. Jadi yang akan kita bahas ke depan, khususnya di pokok bahasan yang pertama adalah geometri, khususnya geometri ruang. Tapi sebelum kita membahas geometri ruang atau dimensi 3, saya akan awali dengan mengingatkan kembali dasar-dasar geometri bidang yang sudah pernah dipelajari di SMP, ya, khususnya yang berkaitan dengan segitiga di geometri bidang yang akan banyak kita gunakan di geometri ruang dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan jarak dan sudut di geometri ruang atau di dimensi 3. Ya, untuk kesempatan saat ini kita akan mulai dengan menentukan bagian-bagian dari segitiga, manakala segitiga itu kita potong menjadi 2 bagian atau menjadi beberapa bagian. Ya, menentukan perbandingan luas bagian dari daerah segitiga. Ya, misalkan di sini kita memiliki gambar segitiga ABC. Gambar segitiga ABC, ya anggap saja siku-siku di B. Jadi ini adalah segitiga ABC yang siku-siku di B. Jadi ini segitiga ABC, siku-siku di B. Ya, dengan perbandingan alasnya ini anggap saja BD. BD ini M dan DC ini N. Dan tingginya adalah T. Kita di sini nanti menentukan perbandingan luas segitiga ABD. Jadi luas segitiga ABD dengan luas segitiga ADC. Jadi luas segitiga ABD banding luas segitiga ADC sama dengan 1/2. Ya, alasnya segitiga ABD itu adalah M. 1/2 M atau BD dikali tingginya AB. Luas segitiga ADC alasnya adalah DC kali AB. Nah, ini kalau disederhanakan hasilnya menjadi, ya, tinggi 1/2-nya kita coret, kemudian AB-nya juga kita coret atau tingginya kita coret, jadi tinggal BD per DC atau jadi tinggal BD per DC sama dengan M per N. Nah, ini perbandingan luas segitiga ABD banding luas segitiga ADC. Misalkan lagi kita ingin mengambil gambar segitiga yang lain, ya, anggap ini. Anggap saja segitiganya begini. Ini bukan segitiga siku-siku. Ini bukan segitiga siku-siku, jadi seharusnya kita tarik dulu garis tinggi. Ya, ini tegak lurus di alasnya, berarti ini tingginya. Jadi perbandingan luas segitiga ABD, jadi luas
segitiga ABD dibanding luas segitiga ADC sama dengan sama dengan yang tadi, 1/2 BD kali tingginya dibagi 1/2 DC kali tinggi. Ya, anggap saja tadi ini BD itu M, kemudian DC itu N. Jadi ini nanti kita dapatkan hasilnya sama dengan ini 1/2 dengan 1/2 dicoret. Nah, kemudian T-nya juga dimatikan. Hasilnya tinggal BD per DC sama dengan M per N. Nah, sama dengan gambar yang pertama. Misalkan kita ambil lagi segitiga yang lain, anggap saja segitiganya seperti ini. Jadi ini AD banding DC itu anggap M banding N. Maka dengan cara yang serupa tadi, perbandingan luas segitiga BAD banding luas segitiga BDC, ya langsung kita bandingkan alasnya. Ya, tanpa menarik garis tinggi, tanpa mengurangi itu, saya pikir ya akan tingginya sama. Jadi langsung M banding N, ya, atau AD banding DC. Ya, saya kira ini tidak ada masalah ini. Tapi kalau segitiganya potongan segitiga itu tidak melalui titik puncak, bagaimana menentukan perbandingan luasnya? Anggap saja ini, ya. Bagaimana menentukan perbandingan luas segitiga BDE dengan luas segitiga BAC? Ya, yang penting paham rumus luas segitiga yang kita sudah dapatkan pada pelajaran trigonometri di kelas 10. Jadi anggap saja ini BD-nya itu M, DA-nya N, kemudian ini BE ini anggap saja P, dan EC-nya Q. Jadi perbandingan luas segitiga BDE dengan luas segitiga BAC, jadi luas segitiga BDE banding luas segitiga BAC sama dengan, ya, anggap ini sudutnya adalah theta. Jadi nanti 1/2 BD dikali BE sin theta. Ini pelajaran kelas 10 ya. Dibanding 1/2 BA kali BC sin theta. Nah, kita sederhanakan menjadi
Ya, seperduanya dengan sintetanya dimatikan saja, jadi tinggal BD kali BE per BA kali BC, atau ini bisa ditulis menjadi BD itu adalah M BA itu adalah M tambah N dikali BE itu adalah P per BC itu adalah P tambah Q. Ya, atau bisa juga ditulis begini, apa namanya, nilai dari BD belum diketahui, jadi tulis saja begini, BD per BA dikali BE per BC. Nah, inilah perbandingan luas segitiga BDE dengan luas segitiga BAC. Jadi dengan demikian, kalau sudah diketahui apa namanya, perbandingan luasnya ini, otomatis ke depan juga kita bisa menghitung ya berapa luas segitiga BDE, berapa luas segi 4. Nah, ini ADEC, karena ya, total luasnya kita ketahui, yaitu luas segitiga BAC diketahui. Jadi total perbandingannya juga kita ketahui, sehingga ya luas segitiga BDE bisa dihitung, luas segi 4 ADEC bisa dihitung. Nah, contoh yang lain. Ya, kalau yang ini tidak ada masalah. Kalau yang ini segitiganya, saya kira ini tidak ada masalah karena ini segitiga siku-siku. Jadi ini segitiga siku-siku di B. Jadi langsung saja luas segitiga BDE banding luas segitiga BAC sama dengan 1/2 BD kali BE, BD kali BE per 1/2 BA kali BC, atau ini nanti sama dengan ini 1/2-nya kita coret, sisa BD per BA dikali BE per BC. Nah, saya kira tidak ada masalah. Yang lain, kita punya gambar segitiga di sini. Ya, anggap saja yang ini. Nah, segitiga ABC dipotong oleh garis DC di atas, sehingga yang jadi patokan di sini adalah titik A. Kenapa? Karena di sini nanti yang tampil di sini adalah segitiga ADE.
Ini potongan kecilnya, kemudian potongan besarnya ini berbentuk segi 4. Ya, sama halnya yang sebelumnya yang jadi patokan adalah titik B. Jadi nanti yang apa namanya perbandingan luasnya itu adalah gini, BD banding BA per BE banding BC. Ya, sama juga ini perbandingan luas segitiga. Yang mau dibandingkan di sini adalah perbandingan luas segitiga ADE dengan luas segitiga ABC. Jadi langsung saja luas segitiga ADE banding luas segitiga ABC sama dengan, tidak perlu dipasang seperduanya, langsung saja AD per AB dikali AE per AC. Ya, selesai. Yang berikut, kalau segitiganya seperti ini, ya, saya pikir sama saja. Coba perhatikan baik-baik. Jadi di sini nanti apa namanya segitiga ABC setelah dipotong menurut garis DE, maka terbentuklah segitiga ADE sama dengan segitiga ABC. Kemudian juga segi 4 BC ED. Jadi nanti di sini kita bandingkan luasnya. Luas segitiga ADE banding luas segitiga ABC sama dengan AD per AB dikali AE per AC. Ya, saya kira ini rumus-rumus dasar yang berkaitan dengan menentukan perbandingan bagian-bagian luas segitiga manakala segitiga itu dipotong oleh garis yang lain. Kalau garis melalui titik puncak segitiga ABC, maka tinggal kita bandingkan alasnya seperti ini. Ya, yang pertama ini segitiga ABC, ini garis bagi segitiga itu melalui titik A, sehingga tinggal dibandingkan alasnya M banding N. Nah, begitu juga ini apa namanya gambar yang kedua, garis potong segitiga ABC melalui juga titik A, sehingga yang dibandingkan adalah tinggal alasnya. Nah, gitu juga ini. Jadi saya kira jelas sekali, tinggal kita bandingkan perbandingan bagian-bagian alas. Tetapi kalau garis bagi daerah segitiga, apa namanya daerah segitiga dibagi oleh sebuah garis bukan melalui titik puncak segitiga, maka perhitungannya dibandingkan potongan-potongan bagian apa namanya sisi-sisi segitiga ABC. Ya, contoh di sini segitiga ABC dipotong oleh garis BD bukan melalui titik puncak. Jadi terbentuklah segitiga BDE. Ya, anggap saja sudutnya di sini adalah theta. Dengan memanfaatkan rumus luas segitiga yang sudah dipelajari di kelas 10 pada saat kita belajar trigonometri, kita menemukan bahwa perbandingan luas segitiga BDE banding luas segitiga BAC sama dengan ya BD per BA dikali BE per BC. Saya kira mudah.
dan seterusnya ini. Jadi ingat baik-baik, apabila garis yang memotong daerah segitiga tidak melalui titik puncak, maka yang kita bandingkan adalah potongan-potongan sisi yang mengapit sudut tertentu yang merupakan acuan dalam perhitungan. Jadi saya kira ini tidak ada masalah. Kita akan lanjutkan dengan contoh. Ya, kita lanjut dengan contoh. Tentukan perbandingan luas segitiga ABD dan ABC pada gambar di bawah ini. Yang mana gambarnya? Ya, umpamanya ini yang pertama. Gambar yang pertama ini ya, anggap saja begini. Ya, kita tentukan dulu perbandingan alasnya. Ya, anggap saja BD itu sama dengan 3, ini 3 cm, ini 2 cm. Maka dengan cara yang mudah langsung kita hitung seperti ini. Luas segitiga ABD banding luas segitiga ADC. Nah, karena ini yang membagi daerah segitiga ABC ini garisnya melalui titik puncak, maka tinggal kita bandingkan alasnya. Ini nanti sama dengan 3 banding 2. Itu perbandingan luas segitiga ABD dengan luas segitiga ADC. Nah, coba kita ambil contoh yang lain. Kita ambil gambar yang lain. Ya, umpamanya ini. Ya, anggap saja ini segitiganya. Terus alasnya itu anggap saja kita, ya ini perbandingannya kira-kira anggap ini 2 cm. Ini kira-kira 6 cm. Nah, kalau dibandingkan luasnya mudah. Luas segitiga ABD banding luas segitiga ADC sama dengan 2/6. Ya, kira-kira sama dengan 1 banding 3. Nah, ini tidak ada masalah. Dan seterusnya. Umpamanya kita ambil lagi segitiga yang lain. Ya, ini segitiga miring. Ya, mau dikasih miring bagaimanapun juga. Ya, yang penting kita paham konsepnya. Jadi di sini garis yang membagi daerah segitiga itu melalui titik puncak segitiga. Ya, yang ini ya sama dengan tadi, ini ya, anggap saja ini panjangnya ini atau perbandingannya 2 banding ini panjangnya ini 5. Anggap saja. Maka luas segitiga ABC, maksudnya ABD ya,
ABD banding luas segitiga ADC. Nah, ini juga 2:5. Saya kira tidak ada masalah. Yang berikut kita ambil contoh kalau garis yang membagi daerah segitiga bukan melalui titik puncak. Ya, ini sekaligus langsung dengan menentukan bagian-bagian dari daerah segitiga apabila luasnya sudah kita ketahui. Tentukan luas potongan segitiga ABC berikut ini jika luas segitiga ABC diketahui seperti dalam gambar. Ya, umpamanya ini gambar yang pertama. Anggap saja ini luas segitiga ABC sama dengan umpamanya 20 cm bujur sangkar. Nah, sekarang kita ingin menghitung berapa luas segitiga ABD dengan berapa luas segitiga ADC apabila di sini panjangnya 2 cm. Kemudian ini atau di sini 4 cm, di sini 6 cm. Jadi tinggal kita bandingkan luas segitiga ABD banding luas segitiga ADC sama dengan 4/6 atau sama dengan 2:3. Jadi kalau mau menghitung luas segitiga ABD, ya 2 dari 5 kali luas total. Jadi total perbandingannya adalah 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi 2/5 dari luas total. Luas totalnya kan 20 cm bujur sangkar. Arti ini hasilnya sama dengan 20/5 sama dengan 4 kali 2 8 cm bujur sangkar. Nah, begitu juga luas segitiga ADC. Jadi nanti luas segitiga ADC itu sama dengan ya 3 dari 5. 3/5 kali 20 cm bujur sangkar sama dengan 12 cm bujur sangkar. Jadi total luasnya 8 tambah 12 sama dengan 20 cm. Jadi saya kira tidak ada masalah. Yang berikut kita ambil gambar yang membagi daerah segitiga tidak melalui titik puncak. Ya, ini gambarnya. Ya, anggap saja seperti tadi luas segitiga. Luas segitiga ABC misalkan sama dengan ya ambil di sini ya 20 juga, 20 cm bujur sangkar. Kemudian ini perbandingan ini AE banding EA, anggap saja ini
4:1. Kemudian perbandingan BD ini 2 BD dengan DC 2:3. Nah, ini 2:3. Nah, sekarang kita bandingkan luas segitiga BED banding luas segitiga BAC sama dengan ya BE per BA kali BD per BC. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. BE itu 4 banding BA itu 4+1 berarti 5 kali ya BD itu 2 banding 5. Ini sama dengan 8/25. Nah, sehingga kalau ingin menghitung luas segitiga BED, luas segitiga BED itu sama dengan total perbandingan 8+25 sama dengan 33, berarti 8/33 kali 20 cm bujur sangkar. Ya, tinggal dihitung saja. Ini 160/33 ya, cm bujur sangkar. Nah, kalau ingin menghitung luas segitiga, luas segi 4 AEDC, tinggal kita kurangi saja. 20 dikurang 160/33. Jadi luas segi 4 AEDC sama dengan, tinggal kita kurangi, total luasnya adalah 20 kurang luas segitiga BED, jadi 160 kurang 33. Ya, tinggal dikali saja ini. Disederhanakan menjadi 20 kali 33, 660 kurang 160/33. Ini hasilnya sama dengan 500/33 cm bujur sangkar. Nah, contoh berikutnya, di sini luas segitiga ABC, ya anggap saja 100 cm bujur sangkar. Terus ini kita lihat ini perbandingannya, ini anggap saja ini 2:2. Ini 2:1/3. Ini 3:3. Berarti sama dengan 1:1 ya. 3:3, 1:1. Nah, sekarang kita mau menghitung bagian-bagian dari segitiga yang sudah kita potong menggunakan garis EF dengan garis DQ. Yang pertama, luas segitiga AEF banding luas segitiga ABC sama dengan
tinggal 2/4. Jadi AE per AB 2/4 dikali ini AF per AC, berarti 2 per berapa totalnya? 2/6 sama dengan 4/4 dikali 6 sama dengan 1/6. Kalau ingin menghitung luas segitiga AEF, luas segitiga AEF, tinggal ambil 1/7 dari 100 cm bujur sangkar, atau sama dengan 100/7 cm bujur sangkar. Jadi total perbandingannya itu 1 tambah 6 sama dengan 7. Karena total luas segitiga ABC adalah 100, tinggal ya 1/7 dari 100. Yang berikut, seandainya kita ingin menghitung luas segitiga CGD ya dengan cara yang serupa. Ini luas segitiga CGD banding luas segitiga CAB. Luas segitiga CAB sama dengan ini CD per CB, CD per CB dikali CG per CA. Tinggal dimasukkan nilainya. CD itu 3 per CB itu 6, CG itu 3 per CA itu 6 juga. Ini nanti sama dengan 9 per 36 atau sama dengan 1/4. 1/4. Jadi dari sini mudah dihitung bahwa luas segitiga CGD sama dengan total perbandingannya adalah 1 tambah 4, 5. 1 dari 5 kali 100 cm bujur sangkar. Ini hasilnya sama dengan 20 cm bujur sangkar. Nah, kalau kita ingin menghitung luas segi 5 B, D, G, FE, jadi luas segi 5 AD, G, FE itu sama dengan ya tinggal kita kurangi saja. Totalnya kan 100. Jadi luas ini sama dengan luas segitiga ABC kurangi luas segitiga AEF kurangi luas segitiga ini CGD. Nah, tinggal dimasukkan 100 kurang 100/7 kurang 20 sama dengan 80 kurang 100/7 sama dengan nah ini disamakan penyebutnya 560 kurang 100/7 sama dengan 460/7 cm bujur sangkar. Ya, demikian beberapa contoh berkaitan dengan menentukan perbandingan
daerah segitiga yang dipotong oleh sebuah garis, baik itu yang melalui titik puncak maupun yang tidak melalui titik puncak pada segitiga ABC. Ya, kalau masih ada yang bingung, nanti bisa dikomunikasikan melalui kelas, nanti bisa bertanya di situ atau bisa bertanya melalui grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih.